Assalamualaikum, welcome to my channel Eka Chandra Oktaviani. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara saya membuat video animasi presentasi untuk konten BK Sahabat Siswa. Sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman apabila tutorial saya ini masih jauh dari maksimal. Karena saya juga masih belajar dan mohon masukannya bagi para suhu yang sudah expert. Untuk membuat video animasi berupa orang-orangan kartun ini, saya membuatnya dari aplikasi Plotagon yang bisa kalian download melalui Play Store. Kita masuk ke aplikasi Plotagon, selanjutnya klik Create Video. Nah, kita akan pilih latar yang akan kita gunakan untuk membuat animasi. Terdapat banyak pilihan background, baik yang free maupun yang berbayar. Silahkan sesuaikan dengan animasi yang akan kalian buat. Setelah background, di sini kita pilih aktornya. Nah, kita bisa create atau bahkan memilih aktor yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur kamera ya, atau tata letak animasi yang kita buat di sini. Kita bisa pilih apakah dia ada di belakang, di tengah, di kiri, di kanan, ataupun kameranya jalan. Nah, ini bisa kalian atur-atur sendiri ya. Selanjutnya kita akan membuat kartun ini berbicara ya. Kita tinggal klik chat, pilih aktornya. Nah, ini adalah ekspresi. Kalian bisa cari berbagai ekspresi. Ini bisa dicoba satu-satu ya, biar kita mengetahui itu ekspresinya seperti apa dan ekspresi apa yang cocok. Nah, selanjutnya di kamera ini kita bisa tentukan posisinya, apakah dia ada di wide shot atau dialog mode, ataukah dia lagi ngobrolnya madep belakang. Pokoknya bisa dipilih satu-satu, disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, misal saya ingin dia sedang melambaikan tangan, kita pilih waving. Nah, selanjutnya di sini ada write dialogue. Kita bisa menulis dialog yang akan dia ucapkan, tapi nanti suara yang keluar adalah suara Google ya. Jadi suara robot. Hai. Nah, kira-kira seperti itu suaranya. Kalau misalkan kita tidak mau memakai suara robot, kita bisa merekam dengan klik tombol mic. Lalu kita pilih yang tombol mic merah ini buat nge-record suara kita. Misalnya, hai, kembali lagi bersama BK Sahabat Siswa. Lalu klik stop dan kita coba mulai dengan play. Hai, kembali lagi bersama BK Sahabat Siswa. Durasi untuk merekam ini hanya 1 menit. Jadi jika kita ingin menambahkan dialog lagi, tinggal klik yang chat tadi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan scene berikutnya. Klik scene, kita pilih latar seperti yang tadi. Misalkan sekarang latarnya di sekolah ya, di kelas. Nah, kita pilih aktor lagi seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa pilih with extra atau no extra, tapi sebelumnya kita pilih dulu aktornya, misal si Fernand. Nah, ini juga dia lagi ngapain, lagi duduk di ini, lagi duduk di mana, atau duduknya sebelah mana. Itu juga bisa kita atur di sana. Nah, terus kita seperti ini ya, bisa kita atur di mana-mana letak dia enaknya. Nah, selanjutnya kita tambahkan karakter, misal bu gurunya lagi di mana, nggak mungkin ya. Ini terbalik nih, jadi kita bisa bolak-balik tata letaknya, mereka lagi ada di mana, lagi ngapain. Tambahin murid-murid yang lain berarti tambahin with extract, jadi nanti tak ada tambahan beberapa murid di situ.
silahkan kalian coba klik, pilih-pilih, biar kita tahu ini maksudnya apa. Semakin sering kita mencoba, semakin sering kita membuat, semakin kita paham dengan si Plotagon ini ya. Karena jujur saya juga masih belajar untuk mengulik-ngulik gitu kan. Oke, selanjutnya kita akan membuat percakapan antara Fernan dan bu gurunya. Kita pilih aktor yang pertama, misal Fernan ya. Nah, seperti yang tadi kita pilih ekspresinya. Apakah dia mau bertanya, misalkan bertanya berarti kita pilih waving ya, melambaikan tangan. Atau thumbs up, atau ya apapun lah ekspresinya ya. Nah, terus apakah kita mau tulis dialognya atau kita mau rekam melalui voice? Baik, sekarang giliran ibu gurunya. Kita klik lagi tombol chat, lalu kita pilih bu gurunya, bagaimana ekspresinya, lalu kita klik mic untuk merecord suara, untuk membuat percakapannya seperti itu ya. Jadi seberapa banyak percakapannya, seberapa atau seperti apa ekspresinya, itu bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Begitupun dengan scene-nya ya. Oh iya, dalam Plotagon ini maksimal satu scene itu hanya 2 aktor ya. Nah, jika sudah selesai, klik icon upload atau share ini untuk menyimpan hasil pekerjaan kita. Nah, nanti akan seperti ini. Kita pilih without subtitle karena kita tidak memerlukan subtitle. Tapi apabila kita menggunakan Google Voice atau suara robot tadi, kita bisa pakai with subtitle. Jadi nanti secara otomatis akan ada translatornya. Jika sudah selesai, nanti ada beberapa pilihan, bisa kita save ke galeri atau kita share ke media sosial. Lalu kita kasih nama video yang telah kita buat untuk memudahkan pencarian ya. Selanjutnya jangan lupa klik tombol save. Oke, selesai. Oh iya, FYI, Plotagon yang saya gunakan ini bukan yang premium ya, jadi masih ada watermarknya. Nah, di sini juga kita harus belanja ya, atau beli background untuk skin ya, itulah ya yang akan kita buat. Nah, terus kalian juga bisa membuat karakter sendiri dengan create karakter, lalu memilih gendernya, female or male, random juga boleh, mukanya mau kayak apa, bajunya juga, rambutnya, pokoknya semuanya silahkan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, karena kita akan membuat file animasi presentasi, saya menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu KineMaster untuk mengedit video yang telah kita buat di Plotagon tadi. Jadi kita klik new, pilih rasionya, lalu kita buka file video Plotagon yang sudah kita buat. Nah, kita geser ya, kita lihat dari awal. Nah, ini Plotagon yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, pastikan terlebih dahulu materi yang akan kalian sampaikan. Selanjutnya, part mana saja yang akan kita potong atau kita trim untuk menambahkan teks dan menambahkan transisi, juga menambahkan objek-objek lain sebagai bahan presentasi kita. Nah, misalnya seperti ini ya, saya akan mencari bagian-bagian yang akan saya trim atau potong untuk nantinya
ditambahkan transisi agar videonya lebih menarik. Nah, sekarang kita buat opening terlebih dahulu. Nah, untuk merecord voice atau suara pembuka, kita bisa klik mic, terus kita klik start untuk merecord suara kita sebagai opening di KineMaster ini. Nah, bagaimana jika kita sudah merecord suara kita sendiri ketika kita membuat aplikasi Plotagon? Kita tidak perlu merecord kembali suara kita di aplikasi KineMaster. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengatur volume video. Nah, seperti ini ya. Audionya kita fullkan 200 dan klik auto volume biar suaranya keluar. Selanjutnya kita akan membuat transisi antara video yang pertama dan kedua yang sudah kita potong. Caranya klik tanda plus, lalu kita bisa pilih transisi efek yang ada di sebelah, atau kita bisa mendapatkan transisi lain dengan klik get more. Jadi ini merupakan store-nya KineMaster. Kita bisa mendapatkan efek transisi, stiker, tulisan, sound, ataupun klip grafik yang bisa kita pakai. Nah, misal contohnya transisinya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa atur timingnya. Contoh ya, jika video Plotagon yang sebelumnya kita buat terdapat percakapan yang kurang, kita bisa mute soundnya, lalu kita buat percakapan baru dengan voice recorder seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya kita akan menambahkan teks. Nah, kita pilih di sebelah mana kita akan menambahkan teks, lalu klik layer, pilih teks, lalu kita ketik teks yang akan kita masukkan, klik OK. Selanjutnya kita atur seberapa besarnya teks yang akan kita buat. Untuk mengedit tulisan, kita klik icon A yang ini. Nah, di sini kita bisa pilih jenis tulisannya ya, atau jenis font yang akan kita gunakan. Nah, lalu di sini ada berbagai pilihan, warnanya bisa kita ganti. In animasinya tuh animasi yang mau kita pakai ketika teks itu muncul. Timingnya juga bisa kita atur di bawah. Selanjutnya, nah di sini ada overlay animasi juga, ketika muncul dia akan seperti apa itu bisa kita klik dan pilih-pilih satu-satu untuk mengetahui. Lalu okupansinya, rotasinya. Nah, ini juga untuk membuat agak lebih ada outline-nya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa atur-atur sendiri sesuai dengan keinginan kita. Untuk fitur ya, pokoknya ini kita bisa klik-klik, cari tahu nih ini untuk apa, ini gunanya kalau gini untuk apa. Nah, jadi dengan kita mengulik, kita bisa lebih paham. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan membuat seolah-olah ibu gurunya sedang mempresentasikan materi SMA dan SMK, misalnya di sebuah papan tulis dengan tulisan-tulisan. Nah, caranya kita potong terlebih dahulu video yang sudah kita edit yang ada tulisannya tadi untuk mempermudah saja. Selanjutnya, nah di sini kita tambahkan media baru, kita beri background warna putih. Background ini bisa kita tarik, disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan.
Nah, selanjutnya kita akan pindahkan video ibu guru yang sudah menjelaskan tadi ke dalam background putih. Nah, caranya klik videonya, di sini klik duplikat, tapi duplikat as layer ya. Jika sudah menjadi layer, kita tarik layer tersebut berada di background yang putih tadi. Lalu kita bisa mengaturnya besar atau kecil video yang jadi layer ini. Selanjutnya kita klik chroma key untuk menghilangkan background agak abu, disesuaikan dengan background putih yang di situ. Nah, ini key colornya kita ganti menjadi putih ya. Terus ininya bisa kita atur sendiri sehingga bisa menampilkan video yang sesuai dengan background putih tadi. Baik, seperti ini kita tarik background putihnya menyesuaikan dengan materi yang akan kita berikan. Jadi benar-benar harus disesuaikan. Selanjutnya kita tambahkan media baru tapi berupa layer. Kita bisa tambahkan papan tulis contohnya di sini. Nah, ini kita bisa download di Google ya untuk menambahkan papan tulis ini ataupun gambar-gambar lain yang kalian ingin tambahkan di video materi ini. Nah, kita atur gambar tersebut, kita crop agar gambar ini tidak menghalangi video yang sebelumnya ya. Ini kita benar-benar atur tata letak video layernya, gambarnya, sehingga mendapatkan ini yang pas gitu, tempat yang pas. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah hampir sempurna. Pokoknya disesuaikan sajalah tata letaknya menggunakan fill. Ini sama dengan background yang putih tadi. Layer papan tulis ini kita juga tarik durasinya disesuaikan dengan background putih yang tadi, karena ini kan akan mengikuti ya. Nah, background putih pun ini kita harus sesuaikan betul-betul ya dengan materi yang akan kita sampaikan. Sekarang kita akan menambahkan tulisan untuk papan tulisnya ya. Sini kita bisa menduplikat tulisan yang sudah kita buat dengan klik tulisannya, lalu klik titik 3 di atas, klik duplikat, sehingga nanti tulisan yang sudah kita buat akan terduplikat. Lalu kita hold tulisan yang sudah terduplikat, kita pindahkan, kita geser, kita pindahkan dan sesuaikan besar kecil tulisannya dengan papan tulis tersebut. Lalu kita atur ganti warnanya menjadi warna putih. Tulisannya pun kita misalkan ganti fontnya. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan nih si isi tulisan atau tulisan ini, panjang durasinya mau sepanjang apa, menyesuaikan dengan durasi materi yang akan kita sampaikan. Jadi kita bisa tarik panjang durasi tulisan ini ya. Nah, pada pembuatan video presentasi animasi berikut ini, saya menggunakan video Plotagon yang tadi sebelumnya kita buat. Akan tetapi, karena pada video tersebut saya belum merekam materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, sehingga video yang kita buat tadi kita mute saja ya suaranya, dan kita ambil beberapa part yang ibu gurunya berbicara
sehingga kita dapat menambahkan materi dengan cara merekam materi yang akan kita sampaikan. Contohnya seperti ini, misal kita rekam SMA versus SMK. Gitu ya, disesuaikan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tulisan lainnya. Kita tambahkan teks. Misal materi kita kan tentang SMA dan SMK. Pertama, tujuan SMA dan SMK, kita ketik tujuan. Oke. Nah, tata letaknya kita sesuaikan seperti biasa. Kita atur durasinya menyesuaikan materi dengan materi yang akan kita sampaikan. Pokoknya durasi teks, background, papan tulis kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Untuk mempermudah pekerjaan kita, teks yang sudah kita sesuaikan durasinya kita duplikat. Nah, lalu kita geser untuk memberikan space durasi karena tulisan yang kedua akan muncul setelah tulisan yang pertama. Nah, kita hapus saja tulisan yang pertama ini, kita ganti dengan isinya. Misalkan seperti ini ya. Karena yang poin 1 itu menjelaskan tujuan, berarti di sini kita isi tujuan SMA itu apa? Tujuan SMK itu apa? Nah, kita ketik. Lalu oke, sesuaikan tata letaknya. Nah, ini harus benar-benar kita sesuaikan ya, tergantung feel. Nah, lalu kita berikan animasi dengan cara klik animasi. Nah, kita bisa pilih animasi mana. Nah, untuk membuat tulisan itu seperti file presentasi otomatis, pilih in animation yang letter by letter. Nah, seperti ini. Lalu durasi waktunya juga agak diperlambat sehingga bisa menyesuaikan dengan rekaman suara yang kita ucapkan. Jika kita sudah mengatur teksnya, kita masuk ke recorder, lalu kita record materi yang akan kita sampaikan disesuaikan dengan jalannya teks. Jadi seperti presentasi otomatis ya. Nah, kita sambil merekam sambil membacakan juga teks yang muncul. Selanjutnya kita akan menambahkan teks berikutnya. Nah, ini tips juga ya, supaya kita tidak mengatur ulang kembali baik tata letak maupun jenis font dan animasi juga sebagaimana macamnya. Teks yang tadi kita buat durasinya lebih panjang sehingga kita dapat memotongnya asalkan sudah sesuai dengan durasi recorder sebelumnya. Oke, kita potong teksnya. Split at playhead. Lakukan untuk teks pertama yang ada tulisan tujuan dan teks kedua yang isi tujuan. Oke, contohnya klik tujuan ini dan klik tanda papan yang ini, lalu kita hapus, kita ganti dengan nomor 2 ya, ini harusnya biaya 2 biaya. Nah, part selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya. Oke. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, ini ditarik juga, sesuaikan durasinya dan klik papan yang tadi juga. Ini semua kita hapus, kita rubah kata-katanya. Oke, biaya berarti kita ketik isinya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti seperti biasa kita bisa atur tata letaknya. Lalu kita bisa tambahkan
voice recorder atau rekaman suara kita yang menjelaskan mengenai materi tersebut, dan lakukan hal seperti ini lagi jika ada materi lain yang akan ditambahkan, misalkan part ketiganya, 4, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan panjang durasinya, baik background putihnya, video layernya, papan tulisnya, tulisan-tulisannya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Apabila sudah selesai, nah kita bisa menambahkan musik. Klik musik. Nah, ini untuk membuat video kita lebih menarik ya. Nah, di musik aset itu kita bisa cari musik yang kita punya atau kita download terlebih dahulu. Nah, ini volumenya kecil saja agar suara kita lebih terdengar daripada musiknya, 10% misalnya. Selanjutnya klik duplikat. Nah, lalu kita tarik musiknya menyesuaikan dengan durasi yang ada ya. Kalau misalkan memang masih belum sesuai durasinya, kita tarik lagi atau kita duplikat lagi. Jika sudah selesai, nah saatnya kita untuk save hasil dari pekerjaan kita. Klik tanda upload itu, lalu pilih HD untuk file yang tidak terlalu besar, lalu export. Nah, kita tunggu sampai ekspor selesai. Mungkin itu sedikit tutorial dari saya, meskipun masih sangat jauh dan banyak sekali kekurangan, bahkan mungkin kurang jelas, karena ya mohon maaf, saya juga masih belajar. Tapi semoga tutorial yang saya buat ini bisa membantu teman-teman membuat video animasi presentasi menggunakan Plotagon dan KineMaster. Untuk aplikasi Plotagon bisa kalian download di Play Store, begitupun dengan KineMaster. Atau banyak sekali kalau misalnya kita search yang sudah ada cracknya ya. Sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan, silahkan DM saya melalui Instagram ataupun pada kolom komentar. Terima kasih.